Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih amma ba'd. Bapak, Ibu guru, anak-anak sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama memperingati hari Isra Mi'raj. Hari apa anak sekalian? Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa, anak-anak sekalian. Ada peristiwa yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Allah memberikan hadiah sebenarnya, ya. Hadiah sekaligus sebagai kewajiban kita, yaitu perintah apa? Perintah sholat 5 waktu. Nah, Pak Guru tidak bercerita tentang bagaimana perjalanan Isra Mi'raj, tetapi Pak Guru ingin langsung kepada perintah sholat sebagai hadiah, sebagai kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Anak-anak sekalian, dengan adanya perintah sholat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar. Tahu tidak artinya sholat? Sholat ini artinya apa? Hubungan langsung antara hamba dengan Allah. Jadi kalau kita punya HP sekarang ini, seperti kita langsung berbicara, nak. Kalau kita berbicara, maka kita dapat berkomunikasi. Maka sholat ini, anak-anak sekalian, adalah sebagai salah satu anugerah yang diberikan kepada umat Islam, agar umat Islam ini dapat berkomunikasi langsung kepada Allah, menyembah Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, nak, ya. Jadi luar biasa banyak fadilahnya. Jadi sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Allah. Jadi kalau kita sholat ini, kita sedang berhadapan dengan siapa, anak-anak sekalian? Dengan Allah. Maka sembahlah Allah, ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi Allah tidak bisa dilihat, nak, ya. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Allah maha melihat. Jadi jangan ada kita sholat ini pikirannya kita macam-macam. Ayo konsentrasi dulu ke depan. Jadi ada yang main-main dulu. Perhatikan Pak Guru. Perhatikan ke depan, ya. Jadi agar kita khusyuk dalam sholat, maka perlu yang namanya konsentrasi batin. Apa? Konsentrasi batin itu artinya konsentrasi hati. Baik pikiran, hati, dan perasaan kita ini merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, dan yakin, nak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah menyembah dan kepada Allah memohon pertolongan. Maka kita yakin, nak, kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Baik, anak-anak sekalian, sama-sama wasta'inu bisobri
wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi apapun permasalahan anak sekalian, kalian belajar menyelesaikan dengan sholat. Misalnya kalian mau ulangan, maka sholat hajat, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian kalian bersabar. Bersabar apa maksudnya? Kalian belajar. Yang tadinya kalian mau main game, bersabarlah untuk tidak main game. Maka bersabarlah untuk belajar. Itu maknanya anak sekalian. Kemudian apabila misalnya kalian mau menghadapi ujian, maka kalian sholat hajat 2 rakaat. Bersabarlah, minta tolonglah dengan sholat. Minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Dan bersabarlah. Bersabar dalam arti kalian ini belajar sungguh-sungguh. Apa? Belajar sungguh-sungguh. Nah, apabila kita belajar sungguh-sungguh, maka nusratullah akan datang. Apa? Nusratullah akan datang. Sama-sama, nusratullah. Pertolongan Allah. Insya Allah anak sekalian, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama ibadah sholat yang 5 waktu. Kemudian kita tingkatkan dengan amalan-amalan nafilah, sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian kita perbanyak sholat yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, ya, dan lain sebagainya. Maka anak-anak sekalian, apabila kita melakukan sholat, kemudian kita bawa sifat-sifat sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah. Pak Guru ingin bertanya dulu sekarang, apa saja yang kalian lakukan di dalam sholat? Pertama, apa? Niat. Jadi amalan apapun anak-anak sekalian kita niatkan kepada Allah, lillahi ta'ala. Kemudian kita takbir, ya. Takbir ini kita agungkan Allah. Halo. Kita pertama apa tadi? Niat, kemudian kita takbir. Kalau takbir ini kita apa? Kita agungkan Allah. Kalau dalam sholat Allahu Akbar, maka di luar sholat pun Allah yang maha besar. Di dalam sholat kita ini ada apa lagi? Membaca Al-Quran, ya enggak? Al-Fatihah dan surat yang lain. Maka di luar sholat pun kita baca Al-Quran. Di dalam sholat kita menundukkan pandangan, maka di luar sholat pun kita tundukkan pandangan. Di dalam sholat kita ini membaca sholawat. Ada enggak sholawat dalam sholat? Ada. Maka di luar sholat pun membaca sholawat. Kemudian di dalam sholat apa lagi? Ayo, apa saja yang kalian lakukan dalam sholat? Baca Al-Quran, tadi sholawat. Terus apa lagi? Salam. Ini yang kalian lupa. Absus salam, tebarkanlah salam. Di dalam sholat kalian salam, maka di luar sholat pun kita tebarkan salam. Nah, ini artinya anak-anak sekalian, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, kita bawa sifat-sifat sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Kita bawa sama-sama. Kita bawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru bertanya, di sholat, dalam sholat kita membaca apa tadi? Al-Quran, maka di luar sholat pun kita baca Al-Quran. Di dalam sholat ada zikir, maka di luar sholat pun ada zikir. Wa aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, maka di luar sholat pun kita selalu ingat kepada Allah. Tidak mesti lidah ini tidak mesti lisan kalimat la ilaha illallah, itu namanya zikir lisan. Tapi dalam hati kita Allah. Tidak ada yang tahu Jadi jantung kita, ya, napas kita ini selalu berzikir Kalau bisa dilatih, jadi latihan supaya refleksi. Kalau orang main silat ya, kalau sudah latihan sebulan 2 bulan, jadi bisa tepis kiri, tepis kanan. Ya, ada kucing lewat langsung refleks seperti itu ya. Padahal tidak ada musuh, ya. Ada suara tiba-tiba misalnya di jalan, tiba-tiba refleks. Nah, begitu juga kalau kita ini membawa sifat-sifat sholat. Di dalam sholat kita zikrullah, maka di luar sholat kita zikrullah. Maka anak sekalian, jadi demikian dari Pak Guru, ya. Hikmah yang kita ambil dari Isra Mi'raj ini,
bagaimana kita tegakkan solat yang pertama. Kemudian membawa sifat-sifat solat dalam kehidupan sehari-hari. Siap insya Allah? Apapun permasalahan, selesaikanlah permasalahan dengan solat. Minta tolonglah kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah melalui sabar dan solat. Maka anak sekalian, apabila kita tegakkan solat, membawa sifat-sifat solat dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan padilah yang luar biasa. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak ada yang mau membuli temannya, ya. Tidak ada anak-anak yang akan mengganggu, apalagi mencuri uang teman. Halo? Hai. Jadi apabila kalian benar-benar tegakkan solat, maka solat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan dengan solat nanti kalian akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, ya. Dan solat inilah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi dengan solat kita mi'raj, nak. Tiap hari kita mi'raj sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengambil solat ini waktu Isra Mi'raj. Maka umat baginda Rasulullah SAW ini mi'rajnya 5 waktu, 5 kali sehari. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi solat ini adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Insya Allah kita siap laksanakan solat? Siap insya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.